Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi dalam Renungan Malam Menhop edisi 9 Februari 2021. Nah malam hari ini Pak Surya kembali memberikan saya kepercayaan untuk membawakan Renungan Malam. Dan tema yang diberikan adalah tentang kasih, tentang mengampuni. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang kita kenal dengan nama buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 9 buah roh itu bukan sembarang kita melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera. Oh, saya sudah bersukacita, ini saya lagi senang, ini buah roh. Bukan seperti itu ternyata. Ternyata kita melakukan kasih justru ketika kita tidak bisa mengasihi. Kita bersukacita justru ketika kita sedang tidak bisa bersukacita. Kita damai sejahtera, ya, kita menguasai diri kita, dan seterusnya. Ada 9 buah roh justru ketika kita tidak bisa melakukan hal itu. Dan itulah yang dinamakan buah roh, sesuatu yang keluar dari kekristenan kita. Haleluya. Nah hari ini dalam Matius 18 ayat 21 dikatakan seperti ini: Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali pertanyaan itu keluar. Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang berapa kali? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, kalau dihitung itu berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Tapi yang mau dimaksudkan Yesus adalah bukan sampai 7 kali. Dia berbuat dosa sekali, ampuni. Berbuat dosa 2 kali, ampuni. Berbuat dosa yang ke-8 kali, jangan ampuni. Bukan seperti itu. Tapi Yesus bilang 70 kali 7 kali. Yang artinya gak terbatas, walaupun bisa dihitung dengan hitungan manusia. Nah malam hari ini sebelum kita boleh beristirahat, ya, sebelum kita tidur dalam Renungan Malam Menhop, mari kita mengerti apa yang Yesus mau bicarakan dalam perumpamaan ini, dalam cerita ini, dalam kisah ini, dalam ayat Alkitab ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, buah roh itu keluar justru ketika kita tidak di kondisi yang memungkinkan untuk melakukan buah roh itu. Karena kasih orang dunia pun bisa melakukannya, sukacita orang dunia pun bisa melakukannya, damai sejahtera orang dunia pun bisa melakukannya, kesabaran, kemurahan orang dunia pun bisa melakukannya. Tapi seorang Kristen justru kita bisa sabar ketika kita sedang tidak bisa sabar. Haleluya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, makanya Yesus bilang mengampuni itu gak ada batasnya. Saya punya seorang teman yang bilang seperti ini ke teman yang lain: sampai nanti aku lihat dia di surga nanti pun, ya, aku tetap gak bakal ngampunin dia. Sampai nanti aku ketemu dia di surga nanti, aku gak mau maafin dia, aku gak mau lihat mukanya. Bisa gak seperti itu Bapak Ibu? Bisa gak? Kita tidak bisa mengampuni orang bahkan sampai di surga nanti. Bisa gak? Tidak bisa. Karena Yesus bilang, ampunilah sesamamu seperti aku mengampuni kamu. Di Alkitab juga ada perumpamaan, ada 3 orang dengan hutang yang besar, ya. Tapi tapi seorang tuan bisa menghapuskan hutang-hutang mereka. Bisa menghapuskan hutang-hutang mereka. Tapi ada satu orang ini yang hutangnya udah dihapuskan, dia malah menagih ke orang lain yang punya hutang sama dia, yang lebih kecil jumlahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita gak bisa loh, kita gak bisa ketemu sama Tuhan Yesus karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan satu-satunya jalan adalah menerima kasih karunia lewat karya penebusan Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka jika kita mengakui dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Yesaya 1 ayat 18 dikasih perumpamaan seperti ini.
sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti apa? Salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Begitu luar biasa, dan itulah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengampuni itu sulit, tapi bisa. Karena apa? Karena kita orang Kristen. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Boleh buka Alkitabnya dalam Matius 6 itu dari ayat 14, ayat 15-nya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kenapa? Karena dengan kita tidak mengampuni orang, kita memutuskan untuk kita tidak perlu diselamatkan oleh Tuhan. Tapi karena kita butuh kasih karunia itu, kita butuh karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, kita butuh diampuni, ya, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kita di surga nanti, langit baru nanti, bumi baru nanti. Kita butuh itu, maka syaratnya adalah kita harus mengampuni. Syarat ini bukan saya mengampuni supaya saya diampuni, bukan seperti itu. Tapi saya mengampuni karena saya sudah diampuni. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya berharap, sedikit renungan malam hari ini saya berharap, sebelum tidur, sebelum kita beristirahat, pikirkan kembali. Mungkin ada orang-orang yang berbuat salah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada orang-orang yang menjengkelkan. Sepanjang hari ini Anda ketemu mungkin dengan teman lama, gayanya yang mungkin membuat Anda kesal dengan dia, Anda gak bisa mengampuni dia. Atau Anda ketemu dengan orang tua Anda bahkan mungkin, ya, Anda kesal dengan orang tua Anda. Saya pribadi juga pernah sangat kesal dengan orang tua saya. Saya juga pernah bilang, gak akan pernah saya ampuni orang tua saya. Tapi hari ini, ketika saya paham betul bahwa mengampuni adalah karakter, adalah integritas seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka mau tidak mau, kita pasti akan mengampuni. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat cerita tadi teman saya yang gak mau mengampuni, bahkan sekalipun ketemu nanti di surga, gak akan saya ampuni kamu. Kita gak akan pernah bisa ada dalam kerajaan surga kalau kita tidak mengampuni. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat anugerah-Mu Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Mungkin dalam hati kecil kami Tuhan, kami sebagai manusia, kami benci dengan seseorang, kami sulit mengampuni orang lain Tuhan. Gak bisa. Aku paling gak bisa mengampuni orang itu. Tapi malam hari ini kami belajar Tuhan, sebelum kami tidur, sebelum kami istirahat, kami belajar Tuhan, bahwa seorang Kristen punya karakter mengampuni. Seorang Kristen berintegritas untuk mengampuni sekalipun sulit. Tapi karena kami tahu, karena kami mengerti, Kristen adalah pengikut Kristus, dan Engkau mengampuni dosa kami yang merah seperti kain kirmizi, yang merah seperti kain kesumba. Tapi Engkau boleh putihkan, Engkau boleh sucikan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari Tuhan, semakin mengerti apa kehendak Tuhan lewat hidup kami, semakin mengerti karakter Kristus, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati tidur kami sepanjang malam hari ini, ada kesegaran, kekuatan, sukacita, pengharapan yang baru untuk besok pagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai bertemu lagi besok ya, tetap ada renungan malam. Kemudian besok juga ada live streaming Family Worship bersama dengan gembala kita. Ya, kemudian ada hari Kamis, ada FC. Bapak Ibu boleh hubungi sekretariat kalau belum ber-FC. Kemudian juga
Hari Sabtu kita ada doa pagi Menhop jam 9 pagi. Dan hari Minggu nanti kita ada 3 kali ibadah raya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.